bukaan void di sini tuh nggak begitu besar. Nah, kita buat lebih besar agar sirkulasinya semua. Concernnya kan pengen gimana caranya sih. Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, kali ini di vlog selanjutnya lagi, kita hari ini rencananya mau kunjungan ke daerah Cipete. Nah, proyek kali ini Cipete itu rumah renovasi, yang tadinya rumahnya udah 2 lantai, kita pugar semuanya jadi 3 lantai. Nah, concern utamanya yang di project kita yang di rumah di Cipete ini sebenarnya owner lebih membutuhkan pencahayaan yang lebih, sirkulasi udara yang baik. Nah, jadi di project Cipete ini kita udah hampir finish juga projectnya. Jadi kita sana mau ngeliat hasil dari pekerjaan finishing, terutama aluminium, terus habis itu pembesian dan detail-detail lainnya lah, untuk kita memastikan area ini udah clear semua gitu. Jadi nanti kita lihat proyeknya di Cipete dan kita akan review lagi dan kita akan bahas lagi di vlog hari ini ya. Jadi stay tune aja. Jadi kita lanjut lagi ke proyek kita yang ada di Cipete. Nah, sekarang kita udah nyampe di proyek kita yang di Cipete. Jadi nanti kita mau bahas ke dalam apa aja yang lagi kita kerjain. Jadi sekarang lagi finishing, yuk kita sambil lihat ke dalam. Nanti untuk detail-detailnya kita bahas di dalam. Nah, jadi semua untuk fabrikasi dan lain-lain, biasanya setiap proyek tuh kita memang kerjain di onsite. Fungsinya kenapa? Nah, contoh kayak ini. Untuk railing semua kita kerjain di onsite karena untuk menjaga untuk semua tingkat kepresisiannya. Tapi ada juga beberapa case yang kita kerjain di workshop kita. Karena kenapa? Misalnya tempatnya tidak memadai dan lain-lain. Kalau ini kan luasannya udah cukup lumayan, jadi kita bisa akses dan kita bisa buat fabrikasinya di sini. Nah, untuk sekarang prosesnya kan semua sudah finishing. Nah, nanti kita sambil lihat. Nah, makanya sekarang kita coba buat vlog keseharian kita biar kalian juga bisa tahu proyek apa aja yang kita lagi jalanin. Nah, jadi di sini concernnya karena rumah ini menghadap barat, ini di atas ini tuh kita bikinin ada kisi-kisi yang bisa foldable. Kita bikin foldable yang kita engselnya kita pakai pivot semua, jadinya semua intensitas cahaya yang masuk yang berlebih kita akan cover dari skin fasadnya ini. Jadi kita bikin skin fasad yang bisa dibuka tutup sesuai dari kebutuhannya gitu. Nah, jadi nanti kita bahas ke dalam ini ada berapa lantai total semua keseluruhannya. Nah, di sini ini area selasar. Tadinya bukaan void di sini tuh nggak begitu besar. Nah, kita buat lebih besar agar sirkulasinya semua. Concernnya kan pengen gimana caranya sih apa namanya detail-detail ini tuh semuanya udaranya masuk maksimal, terus udah gitu juga pencahayaan juga masuk dengan optimal kayak gitu. Jadi kita buka di sini selasarnya, kita buka semua selasarnya di sini. Nah, ini dijadiin void gitu. Jadi sebesar ini void semua. Nah, setelah itu, jadi fungsi akses masuk utamanya itu nanti dari sini. Gitu. Jadi kita bikin akses masuknya dari sini. Terus udah gitu, jalan ini akan kita jadikan area jalan servis untuk ART dan area servis lainnya yang nantinya akses ke belakang. Nah, jadi di sini kita punya ada selasar khusus untuk jalan, nanti ada ART. Terus di sini juga ada nih. Nah, di sini ini juga kita tadinya ini akan kita jadiin dapur, terus udah gitu
Di area belakang sini yang akses tadi dari selasar itu ada kamar ART, terus di sini akan ada dapur kotor. Kalau tadi di depan dapur bersih dan nanti ada islandnya, jadi di sini benar-benar khusus area servis dan bisa naik ke atas itu nanti untuk area servisnya keseluruhan dari rumah ini, dari toren, radar dan lain-lain gitu. Nah, ini kita baru di lantai 1, jadi tadinya bangunan ini udah sampai 2 lantai dan kita naikin sampai ke 3 lantai. Nah, ini semua yang kita buka ini berdasarkan dari kebutuhan dari klien tersebut gitu. Jadi benar-benar kita buka di sini. Terus apa aja yang kita rubah kayak material granit ini semua udah kita rubah. Terus kayak railing, ada penambahan dan lain-lain. Ya penyempurnaan lah sebenarnya. Gitu. Nah, ini kita ke lantai 2. Nah, ini di lantai 2 dan ini kamar utama. Nah, ini yang tadi dibilang, ini ngadep barat. Jadi benar-benar apa namanya? Si foldable-nya ini biar nantinya fungsi semua. Nah, ini kita cover. Nah, jadi kalau misalnya kita buka gini, nah ini main semua nih. Gitu. Dan ini kita sudah tes naikin beberapa 5 orang tukang pun ini masih kuat nih. Nah, tuh. Ya. Jadi ini benar-benar bisa akses lah semua kayak gitu. Nah, jadi ini kamar utama. Terus di sini nanti ada ruang untuk khusus ibadah dan di sini nanti ada ruang untuk kerja lah di sini tuh nantinya. Tuh, dan nanti masuk ke sini ini ada area wardrobe. Jadi di sini area wardrobe dan di sini area mandinya nih, area basah di sini. Jadi benar-benar kita bikinin relayout kamar utamanya juga kita relayout kayak gitu. Nah, ini bukan void yang tujuannya supaya udara segar masuk, terus udah gitu juga pencahayaannya masuk, tapi tetap karena ini tinggi voidnya, makanya kita ada penambahan untuk railing gitu di sini. Kita ada tambahan lagi railing supaya menjaga keamanan dalam rumah inti gitu. Nah, ini di sini ada toilet. Nah, di sini ada kamar anak. Jadi dekatan sama kamar utama gitu. Nah, di sini area service. Nah, jadi area service banyak fungsinya juga di sini. Jadi kayak di sini ada apa namanya? Di sini ada area buat gudang. Terus yang tangga servis ini, yang tadinya area tangga servis ini untuk akses nanti ke atas gitu loh. Nah, ini juga nanti di sini. Ini juga kamar mandi untuk nantinya ART itu ada di sini posisinya gitu. Jadi ini juga kita kasih bukaan void yang nantinya kita kasih skylightnya dari kaca nih. Semua di sini. Jadi benar-benar semua hawa itu masuk semua lah gitu. Nah, kita lanjut sampai ke lantai 3. Nah, ini setiap project kita wajib kayak misalnya hasil fabrikasi kita harus tutup semua supaya nanti kalau ada pekerjaan sipil yang ngecat lagi dan lain-lain, jadi nggak sampai 2 kali kerja lah karena ini. Nah, ini lantai 3. Ini buat fungsional room aja. Ini semua konstruksinya kita pasti akan ada penambahan konstruksi yang sebelumnya 2 lantai jadi ke 3 lantai. Terus udah gitu juga di sini luas banget dan ini lokasinya memang dekat. Kalau kita lihat di situ ada Kemang Village, terus habis itu di belakang bangunan ini ada Hotel Goodrich. Nah, nanti di sini juga akan ada kanopi. Ini kanopi kaca tempered nanti di sini. Terus khusus untuk AC kita bikinin bracketnya dan kita buat sentral semua nih di sini untuk AC-nya. Jadi indoornya pipa dan lain-lain tuh kita udah setup semua. Jadi kayak misalnya outdoornya kita bikin di satu tempat aja. Ini sih emang
Ini juga sama, aluminium. Kita fabrikasinya juga di sini semua supaya mengukur dan presisinya kita udah bisa adjust lah. Nah, ini ada kamar mandi utama. Siap, Bang. Nah, ini nantinya ruangan ini akan difungsikan sebagai khusus untuk ruangan entertainment. Sama gabungin sama area gym. Pokoknya ini area hobi deh untuk owner gitu. Jadi kita buatin sebesar ini plus ada balkon kalau misalnya homeownernya itu mau santai, dan ini pun masih oke kok gitu. Pemandangannya pun masih bisa ngelihat dari landscape-nya Jakarta gitu, cityscape-nya semua ini bisa kelihatan gitu. Jadi semua yang project yang kita lagi jalanin kita akan update, semua akan ada di sini gitu. Nah, ini juga kayak beberapa contoh case. Ini kan nggak ada railing ya. Kalau misalnya di sana ada railing. Jadi secara kita dari desain dan development, walaupun kita produksinya onsite, tapi kita selalu mikirin untuk masalah keamanan dan kenyamanan. Jadi contoh ini kan ini hal simpel ya. Kalau ada void setinggi ini, kita biasanya kita bikin akses di bawah ini hanya cukup kaca mati. Karena kalau misalnya tadi kan di sana pintunya sliding semua dan bisa diakses. Makanya di sini kita bikinnya bukaannya di atas, yang di bawah ini kisarannya 90 cm itu biasanya kita patokannya untuk kaca mati supaya nggak bisa diakses kayak gitu. Jadi pertimbangan secara fabrikasi, detail, pengerjaan, konstruksi semua udah kita pikirin. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada development pembangunan di kita, itu udah pasti kita akan pikirin. Nah kayak gini-gini, ini semua kita pasti akan stok di lokasi, jadinya kita tinggal fabrikasi aja. Nah jadi paling gitu aja vlog kali ini yang gue bisa share ke kalian. Jadi kalau misalnya banyak banget kan dari kemarin yang nanya kadang-kadang, Bang kapan upload lagi, karena dari kemarin kalau kita di bidang konstruksi itu kan nggak bisa kayak beberapa project kita nunggu selesai, kita bikin konten lagi, kayaknya makan butuh waktu yang lama, karena kan pembangunan itu kan nggak cuma sebulan 2 bulan kan. Makanya kita bikinin rutinitas daily vlog ini fungsinya untuk apa? Untuk update ke kalian project apa aja yang lagi kita jalanin, terus habis itu informasi apa aja yang kita bisa kasih, dan udah gitu apapun yang menurut kita bisa jadi insight juga buat kalian di konten ini. Dan harapan kita sih konten-konten kita bisa bermanfaat ya. Terus kalau misalnya kalian butuh jasa kita juga untuk kayak misalnya bangun, desain, dan lain-lain, kalian bisa kontak link yang ada di bawah deskripsi ini. Jadi kita akan lanjut lagi. Next video kita akan kunjungi semua proyek-proyek yang kita lagi datengin, dan kita akan share beberapa progress update-nya. Gitu aja yang gue bisa share kali ini. Gue Tito APR. Bye-bye.